wabarakatuh. Selamat malam CM Sport Massage Therapy. Kali ini saya akan mereview satu kondisi cedera yang terjadi pada ACL ya, atau ligamen bagian depan yang kita sebut dengan anterior cruciate ligament. Ya, ACL ini seringkali bisa terjadi pada pemain-pemain olahragawan yang banyak menggunakan flexibility atau kelenturan. Ya lari ke sana ke sini ya, pemain sepak bola, pemain tenis lapangan, tenis meja, ya itulah. Nah, sekarang ini pemain basket, tapi sudah veteran ini, ya gue ya. Sudah veteran tapi masih aktif seminggu 3 kali main basket. Nah, beliau ini lututnya sekarang nyeri, dibuat jongkok ke berdiri nyeri, dan ya ini waktunya memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kondisi relaksasi atau otot-otot yang kita sebut dengan terapi itu ya. Nah, dari sini ini kita akan melakukan servis servis pada lutut, servis pada persendian, servis pada otot-otot yang besar yang banyak digunakan pada bola basket, ataukah itu cabang-cabang olahraga yang lain ya. Sekarang ini sedang dilakukan rilis pada beberapa otot ya. Otot yang ada jelas pada hamstring dan otot pada betis atau gastrocnemius. Tadi sudah pada posisi anterior ya, posisi depan, dan sekarang posisi belakang. Setelah itu nanti baru kita melakukan pengecekan pada bagian lututnya, supaya jika ada kemungkinan itu ligamennya mengalami problem-problem sprain ya, itu bisa kita lakukan tindakan sekarang ini sedini mungkin supaya sprainnya tidak semakin menambah. Sprain itu adalah kondisi pada cedera pada ligamen. Nah, ini sekarang kita lakukan relaksasi terlebih dahulu. Ya. Felix Benatum. Oh. Dia masih main di Aspak. Oh, sampai di Aspak. Iya. Cuma saya dulu kan dampingi timnas ya, karena Felix main di timnas, saya diminta untuk mendampingi timnas waktu kejuaraan Asia di Malaysia. Mesti kongkon manis gak kuat kok. Pak Isop nih, kak pak, kakek arek-arek. Ya sana anak tak suruh dampingi timnas basket ya, timnas volley. Sekak wayah ya. Kamu mainin di Surabaya tadi. ASEAN basket. Iya. Iya. Perempuan ya. Anak-anak timnas yang basket putri kan sering ke sini. Hampir 3 minggu sekali kan ke sini. Iya. Ya ada beberapa cedera di lututnya, ada di bahunya. Kan pelatnasnya di Surabaya itu anak-anak cewek. Iya, kita lihat. Oke, kita cek semuanya. Kan? Iya, kita cek lihat semuanya persendian. Iya. Siap.
hamstring dulu. Kita lakukan reposisi pada lutut ya, karena lututnya kita jangan menggunakan tangan sekan pada ligamennya. Lemaskan. Ya, terasa. Lemaskan. Hamstring. Ya, stop. Stop. Ya, ini. Kita baru lihat itu, ternyata fleksinya nggak bisa maksimal. Kita lihat fleksinya, kanan. Bagus fleksinya. Ternyata kanannya bermasalah ini. Kirinya bermasalah. Ups ya. Mas, kita ke samping. Nah, ini berarti tidak hanya kena ACL-nya, bisa kena ini, ya MCL-nya atau LCL-nya. Kita agak turunkan sedikit. Mas ya kok ya, relax ya. Lemaskan gue, relax, lemaskan. Lemaskan lagi. Ya, nah. Stop. Relax, lepas. Nih. Jadi kalau ini saya fleksikan, saya tahan di sini. Ini ada yang bergerak. Nah ini. Nih, ini LCL-nya kena. Nih. Kendor sekali LCL-nya. Ya, lemaskan lagi kok. Relax, tahan sebentar. 1 2 3 4 5. Iya. Dibuat latihan bersepeda statis. Jadi ini harus latihan sepeda statis ya. Kemarin saya juga mengalami cedera itu. Jadi sempat terputar kaki saya dan kemudian saya lakukan tindakan sendiri. 2-3 hari selesai sudah. Ya, karena ditandani sendiri. Tiap saat. Nah, naik turun tangga sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau sebaiknya kalau naik turun tangga dikasih deker dulu. Dekernya di yang kretekan itu saja supaya lebih enak. Kasih itu dulu kok untuk menguatkan ligamennya ini. Jadi deker itu fungsinya adalah menguatkan otot sendi atau ligamen. Supaya kalau dia sudah kuat, kemudian bisa dilepas kembali normal. Tapi kalau belum kuat sudah diberi beban berat karena naik turun tangga itu, wah itu bisa semakin mau kena sprint dan trauma ligamennya. Jadi kemarin saya coba setelah mengalami cedera itu dan kemudian saya coba di Gua Gong di Pacitan itu yang dalam sekali itu. Tak coba ya enggak apa-apa. Jadi saya balik dan ya alhamdulillah normal lagi. Jadi ini perlu memang perlu penanganan dan memberikan efek. Jadi nanti kalau ada cedera lagi misalnya gue ya, begitu kena diet nyeri pada saat pertandingan, carikan es batu kompres dulu. 15 menit kompres. Kalau kedinginan dilepas, tempelin lagi. Nanti dingin lagi, tunggu aja 15 menit. Nanti 15 menit itu ototnya sudah memendek lagi, tidak semakin memanjang. Jadi ini memang perlu apa ya? SOP yang benar. Kalau enggak SOP-nya benar, dia salah melangani justru semakin parah. Contohnya diberikan pemanas baru kalau mengalami cedera, carikan counterpin langsung dikasih. Itu ototnya semakin mengalami trauma atau memar dan mengalami pecah pembuluh darah di mana-mana. Harus dingin. Kalau baru kena. Ya ini bagus ini sekarang ya ini sudah eksversinya ini sudah mulai maksimal ya. Ini inversi. Nah, ya inversinya masih sakit ya karena ada di LCL. Tahan sebentar Bu. Ya. Up. Saya akan memberikan tekanan sedikit. Cari pegang hamstring. Dikit ya kok ya. Tahan. Stop udah. Jadi saya memberikan. Iya, sebentar ya. Ini lemaskan. Kita sudah mulai mendekati fleksi maksimal. Nih. Iya, masih sakit, nggak apa-apa.
tapi sudah mendekati ke maksimal ke lutut bertemu dengan otot pantatnya. Iya. Nih seperti ini. Nah ini notok dia. Ini ankle-nya kelihatannya ada yang kiri ya, sisi kiri ini. Ini tahan di sini sebentar. Masukkan. Stop. Iya, oke. Oke, sekarang kita memberikan penghangatan. Nanti akan diberikan infrared pada bagian VCL dan LCL-nya dengan MCL-nya sekalian. Jadi 3 ini. LCL, VCL dan MCL. Demikian ya, teman-teman. Jadi harap hati-hati ketika mengalami cedera, jangan lupa tindakan yang pertama adalah melakukan proses pendinginan dengan rumus yang sudah seringkali mungkin pernah saya sampaikan, yaitu rumus RICE. R-nya itu adalah rest, istirahat, I-nya adalah ice, C-nya adalah compression, penekanan, pembebatan. Yang keempat adalah elevation, adalah meninggikan daerah cedera lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau tidur dikasih bantal supaya cepat aliran darahnya menuju jantung, supaya tidak bengkak. Ya, jadi jangan sampai salah melakukan tindakan setelah mengalami cedera atau sudah beberapa hari cedera, itu sudah tidak perlu dingin lagi tapi penghangatan. Karena 2 kali 24 jam pakai dingin, setelah 2 kali 24 jam, setelah 2 hari, sudah tidak bisa diberikan dingin, tapi diberikan hangat. Karena proses aliran darahnya sudah melebar dan lancar, dan itu tidak membutuhkan dingin, tapi membutuhkan hangat atau panas. Demikian, tetap jaga prokes, salam sehat. Yes.